Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Al-Quran, berjumpa kembali bersama saya di channelnya Ngaji Bareng Taifah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surah An-Nasr dan mengurai tajwid di surah An-Nasr ini. Nah, surah An-Nasr merupakan salah satu surah pendek yang terdiri dari 3 ayat ya. Sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Idza di sini dihukumi mad tabi'i karena ada alif sukun sebelumnya harkat fathah. Alif sukun sebelumnya harkat fathah. Idza di sini dihukumi mad tabi'i dipanjangkan selama 2 harkat atau 2 ketukan. Idza ya, jadi za harus dipanjangkan 2 detik atau 2 ketukan. Jaa. Nah, di sini dihukumi dengan mad wajib muttasil atau mad muttasil. Apa sebabnya? Sebab di sini ada huruf mad setelahnya hamzah. Jadi kalau ada huruf mad lalu ke depannya ada huruf hamzah, maka itu dinamakan mad muttasil. Jika huruf mad dan hamzahnya itu dalam satu kalimat. Ya. Jaa huruf madnya yaitu alif sebelumnya harkat fathah. Lalu setelah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di dalam satu kalimat maka namanya mad muttasil atau mad wajib muttasil. Di sini dibaca panjang sampai 5 ketukan atau 5 harkat. Jaa. Idza jaa. A-nya tidak boleh dipanjangkan ya karena di sini tidak ada mad. Idza jaa. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita lanjut. Nasrullahi. Rullahi di sini taghlid atau tafkhim ya. Taghlid itu tebal, dibaca tebal lafad Allahnya karena lafad Allah, lam lafad Allahnya itu sebelumnya harkat dhammah. Hukum lam jalalah di dalam ilmu tajwid itu terbagi ke dalam 2 ya. Ada taghlid, ada tarkik. Kalau taghlid tebal jika lam jalalahnya itu sebelumnya harkat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Nasrullahi. Rullahi dibaca tebal, jangan rullahi ya. Lahi dipanjangkan 2 harkat.
wal fath, wal fath. Nah, di sini ada namanya al-ta'rib qamariyah atau alif lam qamariyah. Karena apa? Karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu fa. Dibaca jelas, alif lamnya dibaca jelas. Wal fath, wal fath. Jadi dibaca jelas, alif lamnya itu terdengar. Wal fath, gitu ya. Lalu fath, fath, gitu ya. Kadang-kadang di sini suka sulit mengucapkan. Ada dua huruf sukun. Yang pertama sukunnya sukun asli, yang kedua sukunnya sukun karena diwakafkan. Wal fathu, karena di sini wakaf ayat pertama maka hu-nya jadi sukun. Wal fath, fath. Jadi kedua huruf ini ta dan ha itu memiliki sifat hams. Sifat hams itu yaitu berjalannya napas ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Nah, ta dan ha ini dua-duanya punya sifat hams. Jadi harus hati-hati ketika kita mau mengucapkan kalimat ini. Karena dua-duanya sukun dan dua-duanya itu memiliki sifat hams. Wal fath, fath, gitu ya. Jadi hanya harus dibawa. Kalau haknya tidak dibawa, itu seperti kita membuang satu huruf di dalam Al-Quran. Tidak boleh ya. Masih banyak yang membacanya seperti ini. Nasrullahi wal fath. Fath sampai fath aja ya. Jadi hanya itu tidak terdengar sama sekali ya. Haknya itu tidak terdengar sama sekali. Yang ada itu sampai ke ta. Wal fath. Nah, seperti itu. Tidak boleh, tapi harus dibaca wal fath, gitu ya. Ada gitu. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Wa ra'aitan nasa, wa ra'ai. Ai di sini dihukumi harap lin karena ada ya sukun sebelumnya harakat fathah. Harap lin itu hurufnya dua, yaitu ya dan wau yang sukun, yang harakat sebelumnya itu fathah. Jadi harap lin tidak boleh dipanjangkan ya. Wa ra'aita, langsung aja. Wa ra'aita, tidak boleh wa ra'aita. Tidak boleh seperti itu. Harap lin tidak boleh dipanjangkan. Wa ra'aitan nasa. Di sini dihukumi alif lam syamsiyah atau al-ta'rib syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf asyamsiyah yaitu nun. Huruf asyamsiyah yaitu nun ya. Cirinya kalau alif lam syamsiyah itu ada hurufnya setelah huruf alif lam itu ada tasydid. Jadi ciri bahwa alif lam syamsiyah itu membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan atau dileburkan. Alif lamnya harus dimasukkan, diidghamkan atau dileburkan. Jadi seperti tidak ada alif lam ya. Dibacanya langsung ke na. Jadi dibacanya bunyinya harus langsung ke huruf nun. Wa ra'aitan nasa. Alif lamnya tidak boleh dibaca ya. Langsung kepada nun saja. Wa ra'aitan nasa. Di sini harus ada gunnah, harus ada dengung selama 2 harakat. Ya. Wa ra'aitan nasa. Nasa di sini na mad tabi'i alif sukun sebelumnya harakat fathah. Yadkhuluna yad. Sini ada hukum qalqalah yaitu dal yang disukunkan yang terdapat di tengah kalimat atau di awal kalimat. Kalau huruf qalqalahnya itu ada di tengah-tengah kalimat bukan di ujung ya, bukan karena waqaf, maka itu namanya qalqalah sughra. Yadkhuluna bunyinya harus dipantulkan yadkhuluna, jangan dibaca yadkhuluna. Khulu
ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka dinamakan mad tabi'i. Fi di sini masih mad tabi'i, ya sukun sebelumnya harakat kasrah. Dini ya sukun sebelumnya kasrah, masih mad tabi'i. Dinillahi. Nah, ini lam jalalahnya itu dibaca tarki karena lam jalalahnya sebelumnya itu berharkat kasrah. Tadi sudah dikatakan kalau lam jalalah harkat sebelumnya itu fathah atau dhammah dibaca taghlid atau tafkhim. Nah, apabila lam jalalah harkat sebelumnya itu kasrah maka dibaca tarkik atau tipis. Fi dinillahi, nillahi itu, jangan dinillahi, dinillahi itu salah. Yang nasrullah baru itu benar, Allahi. Kalau ini dinillahi ya. Afwaja, wa matobi'i karena ada alif sukun sebelumnya harakat fathah. Ja, apa di sini ya? Kenapa tidak dibaca jan? Karena di sini waqaf. Kalau waqaf harakatnya buang satu. Asalnya harakat fathah tain jadi fathah aja. Afwaja. Tapi tetap kita dipanjangkan selama 2 harakat di sini ya. Dia hukumi mad iwad. Yang dimaksud dengan mad iwad itu apabila ada fathah tain yang sukun ya, setelah fathah tain sukun gitu ya, maka dibaca panjang selama 2 harakat. Tapi barisnya buang satu. Afwaja, afwaja, jangan afwajan. Jangan seperti itu karena di sini waqaf. Kita lanjutkan fasabbih bihamdi. Di sini hati-hati ya, ada huruf ha yang berdekatan, ha yang sukun, ini ha yang diberi harkat fathah. Fasabbih bihamdi, fasabbih bihamdi, jangan tertukar sama ha besar ya. Ini ha-nya fasabbih bihamdi, ha itu mahrujnya yaitu di tengah-tengah tenggorokan. Terus ada sifat hamsnya, ada angin keluar apabila mengucapkan huruf ha ini ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di dalam mengucapkan wastaghfir, hu karena di sini waqaf berhenti, maka hu-nya itu harus terbawa ya. Harus dibawa, jangan dibuang seperti tadi. Misalkan dalam ayat pertama wal fat aja, hu-nya enggak terbawa. Kalau ini wastaghfir, hu-nya tidak terbawa lagi. Nah, caranya seperti apa ya? Kita ucapkan aja vokal dari huruf ha ini. Wastaghfir, wastaghfir. Gitu ya, ada ehan gitu ya. Wastaghfir, wastaghfir gitu. Jangan wastaghfir. Itu kalau fir itu sampai ro aja. Jadi haknya tidak terbawa. Jadi hanya harus terbawa ya kalau menemukan seperti ini. Hati-hati, hanya harus terbawa. Huruf akhirnya harus terbawa. Wastaghfir, wastaghfir. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau cari aman, kita wasol aja atau ke sini. Wasol dilanjutkan kepada kalimat yang selanjutnya. Misalkan seperti ini nih. Wastaghfirhu innahu, biar aman ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membaca di sini waqaf, hanya takut-takut nggak terbaca, maka kita wasolkan aja atau sambungkan ke lapad yang selanjutnya. Wastaghfirhu innahu, seperti itu ya. Kita lanjutkan innahu. Di sini ada gunnah musyaddadah ya. Ada nun bertasydid, namanya itu gunnah musyaddadah. Jadi dibacanya harus ditekan sambil dikasih dengung selama 2 harakat.
innahu, jangan dibaca innahu, itu tidak ada dengungnya dong. Kalau seperti ini innahu, nah itu baru ada dengung. Hu kana, di sini ada hak dhamir bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu kaf. Hak dhamir bertemu dengan kaf maka dihukumi mad sillah qasirah. Kalau hak dhamirnya bertemu dengan hamzah maka dinamakan mad sillah tawilah. Nah, karena kebetulan di sini bukan hamzah, maka mad sillah qasirah, mad sillah qasirah itu hak dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah, gitu ya. Dipanjangkan selama 2 harakat. Hu kana, innahu kana, innahu kana. Tawwaba, tawwaba, di sini wa mad tabi'i karena ada alif sukun sebelumnya harakat fathah. Ban karena disukunkan dibaca ba, di sini dihukumi mad iwad seperti ayat 2 tadi ya. Tawwaba, dibaca ba-nya itu selama 2 harakat dan barisnya dibuang 1. Alhamdulillah, baik kita coba praktekkan ya dari ayat pertama sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.